Apa yang orang ini lakukan? Tidak ada yang menyangka Qin Chen akan melakukan hal seperti itu pada saat kritis ini. Dengan siapa dia berbicara? Hahaha. Setelah Qin Chen selesai berbicara, tawa keras tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Suara tawa pada awalnya sangat halus, tetapi dalam sekejap suara itu bergemuruh dan bergema di seluruh dunia seperti guntur yang menggelegar, menghancurkan jalan di semua alam. Itu datang dari jalan menuju dunia bawah. Semua orang mengangkat kepala ketakutan dan menatap jalan menuju dunia bawah. Sekarang, alam semesta awal. Di surga, lautan kehampaan yang semula tenang tiba-tiba mendidih. Ledakan. Gelombang besar yang tak berujung membubung ke langit, mengejutkan semua orang di seluruh alam semesta asli, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Sesosok langsung berdiri dari lautan pasang surut kehampaan. Bagaikan dewa, sosoknya seperti hantu, tiba-tiba menembus kehampaan tak berujung, melewati alam semesta transparan dan alam semesta gelap, dan dari dua saluran, dalam sekejap. Neraka, tempat inti. Ledakan. Napas yang menakutkan datang seketika dari lorong yang dibuka oleh Qin Chen dan yang lainnya, seperti sinar cahaya pertama sebelum fajar, seperti saat matahari yang terik melonjak. Cahaya ilahi yang menakutkan yang begitu kuat hingga membuat semua orang menjadi buta bersinar terang di seluruh dunia, seperti matahari yang terik yang tiba-tiba menyala di malam yang tak berujung. Cahaya yang terik itu langsung menembus kekuatan mengerikan yang dikembangkan oleh penguasa wilayah Yaoling langit dan bumi yang gelap. Dengan celah yang terukir di malam hari. Siapa itu? Master wilayah Yaoling tampak kaget dan marah, tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak keras, dan melihat ke arah ujung lorong yang tak berujung. Wow, aura sederhana dan mendalam keluar dari lorong, dan kemudian, pedang sederhana kuno yang tinggi terbang dengan kuat, dan pada saat yang sama suara keras yang dapat mengguncang alam semesta terdengar, klan Abis sangat berani. Jika kamu berani secara langsung menyerbu dunia bawah, apakah kamu tidak takut untuk memulai putaran berikutnya dari era Abis? Dengan cahaya ilahi, sosok perlahan muncul di atas kepala Qin Chen. Pada sosok ini, ada rantai yang dalam. Rantai itu sangat besar dan mekar dengan garis-garis menakutkan yang tak ada habisnya. Mereka menjerat sosok itu, tapi itu masih tak tertandingi. Saat sosok ini muncul, pedang di tangannya telah ditebas, dan langsung mengenai tangan besar yang diulurkan oleh penguasa wilayah Yaoling. Raungan besar bergema di seluruh dunia, seolah-olah akhir telah tiba, dan semua orang merasakan dampak nafas yang menyesakkan. Saat berikutnya, di mata semua orang yang tidak percaya, tangan raksasa jurang yang diulurkan oleh Lord Yaoling sebenarnya adalah itu terkoyak. Seperti matahari yang menembus malam, membuat seluruh tempat inti kembali terang. Ledakan. Sungai panjang undet melonjak, dan kekuatan bergulir mengalir deras untuk melindungi dunia ini. Jika ini bukan bagian dalam sungai orang mati, tapi bagian dalam sungai induk terkuat di dunia bawah, dampak satu sama lain saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Di tengah dampak yang mengerikan, Master wilayah Yaoling menunjukkan ekspresi tidak percaya dan mengeluarkan raungan yang tajam, Kaisar Dewa Manusia yang manakah kamu? Muridnya mengecil dan melihat ke sosok yang tiba-tiba muncul, hanya untuk melihat tubuh orang lain. Ada cahaya ilahi menakutkan yang tak ada habisnya yang melonjak. Cahaya ilahi itu menyala-nyala dan luas. Ini jelas merupakan kekuatan dari Kaisar Ilahi tertinggi, tetapi belum pernah terlihat sebelumnya. Aura masa muda, apakah kamu? Kaisar Dewa yang baru lahir di era ini. Tiba-tiba, merasakan aura di tubuh lawan, Tuan Yaoling berteriak dengan marah, beraninya Kaisar Dewa yang baru dipromosikan berani peduli padaku. Apa yang terjadi dengan klan Abis, betapa beraninya kamu? Hahaha. Sosok itu tertawa, apakah kamu, klan Abis, luar biasa. Boom.
Sosok itu melangkah maju dengan satu langkah, menjulang tinggi di atas dunia, dan kekuatan totem yang menakutkan menyapu dirinya, menekan dunia dan secara langsung membubarkan blokade ruang angkasa yang dibentuk oleh penguasa wilayah Yaoling. Baru kemudian Molly melihat wajah sosok ini, dan dia benar-benar terkejut, bos besar di lautan pasang surut itu. Kaisar kuno para dewa kuno, Kaisar Netherworld bergidik keras dan menelan dalam-dalam. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar kuno. Tetapi Kaisar kuno saat ini jauh lebih menakutkan daripada saat dia melihatnya. Pada awalnya, dia hanya merasa bahwa Kaisar kuno telah mencapai akhir jalur evolusinya dan memasuki alam itu. Tetapi merasakannya lagi pada saat ini, Kaisar Netherworld langsung mengerti bahwa Kaisar kuno yang asli pasti menyembunyikan kekuatannya. Orang ini tidak hanya mencapai akhir jalur evolusi dan mengintip ke dalam alam itu, tetapi telah tenggelam dalam alam itu bertahun-tahun. Dan mencapai level tersebut. Oh sial, apakah orang ini mencari penegakan hukum? Kaisar Netherworld gemetar. Nak, bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar ini bisa datang ke sini? Kaisar kuno merobek aura jurang yang dilepaskan oleh penguasa wilayah Yaoling, dan matanya menatap Qin Chen dengan mata yang dalam. Bagaimanapun, dunia bawah dan laut kosmik tidak dapat diatasi. Tidak semua kaisar dewa dapat dengan mudah datang ke sini. Qin Chen tampak hormat dan berkata sambil tersenyum, saya dapat menebaknya. Tentu saja penilaiannya juga berbeda-beda. Jika junior ini menebak dengan benar, seniornya ditekan di surga. Selain alasan lain, itu pasti memiliki tujuan untuk memantau dunia bawah, kan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar kuno sekarang, bukankah dia akan menyadari apa yang dilakukan Permaisuri Ming Yue dan Dewa Hades terhadap alam semesta asli saat itu? Ada juga galaksi kekacauan, dan galaksi Netherworld telah mengalir di alam semesta asli selama bertahun-tahun. Jika beberapa kaisar besar tidak dapat menemukan apa yang istimewa darinya, itu bisa dimaklumi. Tapi siapa kaisar kuno senior? Akan aneh jika tidak ada persepsi sama sekali. Tapi saat dia menjelaskan pada dirinya sendiri sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun, dia hanya mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti. Setelah menggabungkan banyak hal, Qin Chen menemukan tebakan ini. Kaisar kuno sebenarnya bisa datang ke dunia bawah. Alasan mengapa dia tidak datang hanyalah menunggu kesempatan. Untungnya, tebakan saya benar. Di sisi lain, Kaisar kuno tercengang saat mendengar jawaban Qin Chen. Tebak. Dia tampak bingung. Seketika dia tertawa. Hahaha, oke, kamu anak yang baik. Iya, tebakanmu benar. Kamu layak menjadi keturunan orang itu. Awalnya aku mengira kamu perlu waktu untuk melakukan semua ini, tapi aku tidak menyangka bahwa hanya akan terjadi seperti ini. Dalam waktu singkat, kamu sebenarnya telah menarik begitu banyak tangan rahasia di dunia bawah dan mencapai hasil yang diinginkan orang-orang itu. Kamu, lakukan. Tidak buruk. Gu. Di tertawa, matanya dipenuhi kekaguman. Hasil apa yang diinginkan orang-orang itu? Hati Qin Chen tergerak, berpikir sambil berpikir, apakah yang dia maksud adalah Permaisuri Ming Yue? Atau orang lain? Apakah mereka mengharapkan semua ini saat itu? Oke, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan dalam pikiran Anda, tapi jangan khawatir. Saya akan menjawabnya untuk Anda setelah saya berurusan dengan penguasa wilayah Yaoling. Kaisar kuno sepertinya mengetahui keraguan di hati Qin Chen, dan tidak menjelaskan apapun. Dia menoleh untuk melihat penguasa wilayah Yaoling dengan tatapan dingin di matanya. Berurusan dengan Kaisar Dewa ini, guru wilayah Yaoling merasa waspada dan marah pada saat yang bersamaan. Orang ini mempunyai nada yang keras. Dia hanyalah kaisar ilahi baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini pada dirinya sendiri?
Pria sombong, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan bahkan jika kamu memulai jalan ini? Kaisar. Dewa ini akan membiarkanmu melihat konsekuensi dari kesombongan. Sangat dinantikan. Kaisar kuno dengan rambut acak-acakan di kejauhan sedang memegang pedang perang hitam. Aliran cahaya hitam memanjang dari pedang perang dan menutupi tubuhnya, tiba-tiba membentuk lapisan baju besi sederhana. Boom, boom, boom. Suara keras terus terdengar, seolah-olah palu perang terus berdetak di jantung. Kekosongan yang semula mengalir tiba-tiba terhenti. Langit masih tenang. Aura dari dua kaisar ilahi saling berhadapan dalam kehampaan, segera merobek lapisan ruang, membentuk retakan dan badai ruang yang menakutkan. Cahaya ilahi jurang kegelapan mekar di sekujur tubuh penguasa wilayah Yaoling, yang sangat menyilaukan dan berkabut. Matanya dingin, dan di kedalaman matanya, dunia dan alam semesta sedang dihancurkan stagnan. Dia berkata dengan lembut, hancurkan hanya dengan satu pikiran. Alam semesta yang kekal. Boom. Nafas jurang tak berujung mengalir keluar darinya, berubah menjadi binatang mimpi buruk yang menghalangi langit dan matahari, terus-menerus mengembangkan mimpi buruk paling menakutkan di hati semua ras, dan bersama dengan kekuatan jurang maut, langsung terkorosi dan tercemar. Kekosongan ke segala arah. Bang bang bang. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan monster mimpi buruk semuanya bersujud, menghadap penguasa wilayah Yaoling, dan memujanya. Penindasan mutlak menyebabkan seluruh alam semesta membeku sepenuhnya. Qin Chen memperhatikan dari kejauhan di belakang kaisar kuno, merasakan tekanan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jika dia menghadapi kekuatan penekan yang mengerikan ini, saya khawatir tubuh daunnya tidak akan mampu bertahan dan runtuh. Ini adalah metode yang lebih unggul dari serangan jalan raya biasa, dan merupakan rahasia pertarungan unik Kaisar Dewa. Menarik, apakah ini metode bertarung klan abis? Kaisar kuno melayang di langit dan bumi, memegang pedang perang hitam, berbicara dengan bangga dan mendominasi sambil tersenyum. Anak manusia, mati demi Kaisar Dewa ini. Binatang buas mimpi buruk yang menyerah meraung bersama, pola rahasia kompleks yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, dan pada saat yang sama, mereka memancarkan miliaran cahaya jurang gelap, menyatu menjadi pilar cahaya jurang yang menakutkan dan bergegas menuju Kaisar kuno. Miliaran binatang mimpi buruk yang gelap gulita memadatkan cahaya jurang yang menakutkan, menyatu menjadi pilar cahaya jurang. Ledakan jiwa evolusi. Dia tiba di depan Kaisar kuno dalam sekejap. Kekosongan sepertinya masih ada, kesunyian. Ada keheningan antara langit dan bumi. Kaisar Ming lima gunung berhenti mengaum, dan Kaisar Ming Zhang berhenti bergerak. Semua kaisar besar tampak membeku saat ini, termasuk Kaisar Ming Zhang yang mengaku telah setengah kaki memasuki alam Kaisar Dewa sebuah kekuatan. Selanjutnya, saya merasa tidak berarti. Molly, Qin Chen dan yang lainnya juga menatap pemandangan ini, menyaksikan cahaya tak berujung langsung menyelimuti Kaisar kuno. Buka. Menghadapi serangan mengerikan ini, Kaisar kuno hanya mengangkat pedang perang gelap di tangannya dan menebasnya dengan lembut.